Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tidak lupa tercurah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap dari kita selaku manusia dan juga hamba yaitu berarti hamba yang terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa meminta kepada Allah agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, setiap dari kita ketika ingin meniatkan atau bertekad menjadi lebih baik, tentunya Allah memberikan ujian. Dari ujian itulah Allah menguji seorang hambanya ketika kebingungan atau juga gelisah ataupun kesulitan dalam mencari jalan keluar. Allah menguji hambanya mencari jalan keluar kemana. Macam-macam sekali cara untuk keluar dari jalan itu. Nah, di sini Allah pengen tahu kemana seorang hamba itu akan mencari jalan keluarnya. Tentunya jalan keluar yang terbaik adalah menyerahkan semuanya kepada Allah dan juga berikhtiar semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar tersebut. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dari ayat ini sudah jelas sekali Allah sangatlah dekat kepada hamba-hambanya. Dan Allah pasti mengabulkan doa dari setiap doa-doa yang hambanya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu menjadi suatu ibadah. Bagaimana caranya kita sebagai hambanya menjadikan sebuah doa adalah bukan hanya mengharapkan permintaan, keinginan, kebutuhan kita, tapi bagaimana sebuah doa ini menjadi sebuah ibadah yang sudah dicontohkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Contohnya Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria itu memanjatkan doa kepada Allah dengan diniatkan ibadah. Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah yang kurang lebih intinya adalah meminta keturunan yang akan mewarisi keturunannya itu untuk beribadah kepada Allah, melanjutkan beribadah kepada Allah. Nah, begitupun kita sebagai manusia, bagaimana kita tidak hanya berdoa itu mengharap doa kita dikabul sama Allah, tapi bagaimana doa kita menjadikan ibadah. Doanya ini diniatkan ibadah, tentunya setiap ibadah ada adab-adabnya atau ada cara-cara baik untuk mengabulkan doa tersebut. Pertama, ketika kita berdoa dalam keadaan suci dan bersih. Suci dan bersih tidak hanya dari penampilan ataupun dari segi fisik, tapi suci dan bersih bisa dilihat dari apanya. Yang pertama, dari makanan yang kita konsumsi. Apakah makanan yang kita peroleh, makanan yang kita konsumsi sehari-hari sudah halal? Baik itu halal secara zat dari kandungan makanannya dan halal secara cara mencari rezeki itu untuk memperoleh makanan. Nah, tanda tanya besar untuk sekarang ini, bagaimana seorang manusia untuk mencari rezeki. Contohnya seorang ayah yang bekerja untuk mencari nafkah anak istrinya, bagaimana caranya mencari rezeki ini dimulai dari cara-cara yang halal sehingga nanti dibawa pulang ke rumah itu rezeki, baik itu berbentuk makanan, pakaian, dan rezeki-rezeki yang lain itu menjadikan halal. Kebalikannya, ketika seorang ayah ini meniatkan atau melangkahkan kakinya dari rumah mencari rezekinya yang kurang baik, akan berdampak juga kurang baik ke keluarganya. Dan adab-adab berdoa selanjutnya adalah yang paling penting menjaga keikhlasan kita ketika berdoa. Sejauh mana hati kita itu benar-benar menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Setelah diikhtiarkan dengan secara maksimal, setelah kita usahakan, barulah kita
bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan atau diberikan oleh Allah doa-doa kita yang kita panjatkan ketika kita dianggap mampu. Ketika kita dianggap mampu sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan, itu udah pasti. Contoh, sebagai contoh nih, seorang anak SD yang mengendarai sepeda motor, keinginannya kuat untuk mengendarai sepeda motor, tapi dalam segi kemampuan, Allah tahu anak SD ini ketika dikasih motor, bahkan dikasih mobil, itu belum mampu untuk mengendarai atau menguasai dari mobil yang dibawanya atau dikemudikannya. Yang kedua, Allah juga akan mengabulkan doa, pasti akan dikabulkan doa, diganti dengan yang kita butuhkan. Contoh, kita ingin meminum es ketika bulan puasa, tapi kondisi badan kita lagi kurang sehat, lagi pilek. Nah, yang kita butuhkan itu air putih hangat, bukan air jeruk yang dingin ketika berbuka puasa. Kita juga harus cepat menjawab seruan Allah. Menjawab seruan Allah itu apa? Ketika memandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita posisi lagi di jalan, di sekolah, atau di tempat kerja, kita cepet-cepetlah menjawab seruan Allah itu, karena insya Allah ketika kita cepat menjawab seruan Allah, Allah juga akan cepat mengabulkan doa-doa kita. Makanya kesimpulannya adalah, barang siapa setiap hamba Allah yang benar-benar meminta dengan ikhlas, dengan tulus meminta doa kepada Allah, tentunya doa yang baik-baik, insya Allah ini akhir-akhirnya adalah menuntun kita semua untuk menjadi hambanya Allah yang bertakwa. Bertakwa adalah yang menjadikan hamba Allah yang memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.